Halo, selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas terkait dengan aturan terbaru pengadaan P3K 2024, yakni Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2024 khusus untuk P3K guru. Nah, rekan-rekan sekalian, saya mencoba merangkum berdasarkan informasi dari media ini, merangkum keputusan nomor 348 tahun 2024 sebagai regulasi acuan dari seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja khusus untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2024. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Kemenpan RB telah menerbitkan keputusan ini pada hari ini, yakni nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Keputusan ini ditandatangani oleh Menpan RB pada tanggal 19 Agustus 2024 yang lalu, terdiri dari 33 poin penting, penetapan aturan dan mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2024. Nah, bagaimana rangkuman atau inti dari aturan ini? Kita bahas selengkapnya. Untuk itu, sebelum kita bahas, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan ditekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar rekan-rekan terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K. Rekan-rekan sekalian, di Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024 itu setidaknya ditetapkan kriteria pelamar untuk P3K guru tahun 2024 di instansi daerah. Jadi untuk jabatan fungsional guru memang sepenuhnya berasal dari P3K. Jadi untuk formasi CPNS tidak ada untuk formasi guru. Untuk tahun 2024 ini seluruh formasi guru itu hanya melalui formasi P3K. Nah, berdasarkan Kemenpan RB ini ditetapkan kriteria pelamar P3K guru yang meliputi pertama adalah pelamar prioritas, kemudian yang kedua guru eks tenaga honorer kategori 2, kemudian yang ketiga adalah guru non ASN di instansi daerah dan lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi ini sebenarnya 4 kriteria yang bisa melamar pada P3K guru tahun 2024. Apakah seluruhnya harus honorer? Di sini ada poin keempat maksud saya. Di poin keempat ini bisa saja melamar dalam formasi P3K selain honorer asalkan dia telah lulus pada pendidikan profesi guru yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi ada pelamar prioritas. Nah, siapa sajakah yang menjadi pelamar prioritas? Nanti akan kita bahas. Kemudian eks tenaga honorer kategori 2. Kemudian guru non ASN di instansi daerah. Guru non ASN ini tentu ada syarat masa kerja guru non ASN yang bisa melamar di seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Kemudian rekan-rekan sekalian, dijelaskan bahwa pelamar prioritas tersebut adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah pada tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K jabatan fungsional guru periode sebelumnya. Jadi untuk pelamar prioritas, ya, pelamar prioritas ini mungkin kategori P1. Kategori P1 ini mereka-mereka yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru pada tahun 2021. Jadi
prioritas pertama ditempati oleh para pelamar P1 ya, pelamar prioritas 1. Ini adalah urutan-urutan prioritas ya, urutan-urutan prioritas dan kriteria yang bisa melamar pada dan bisa diangkat pada seleksi P3K. Jika memang masih ada formasi, maka akan diprioritaskan adalah pelamar P1, kemudian pelamar P2, kemudian guru non-ASN, serta guru lulusan pendidikan profesi guru. Kalau kita lihat kriteria ini hampir tidak jauh berbeda dengan apa yang diterapkan pada tahun 2023. Jadi P1, kemudian kategori 2 ini pada saat itu dikatakan sebagai P2, kemudian guru non-ASN yang memiliki masa kerja tertentu dikatakan P3, serta pelamar umum yang dinyatakan pada saat itu guru sebagai P4. Nah, pada tahun 2024 ternyata hampir sama dengan apa yang diterapkan pada tahun 2023. Untuk itu rekan-rekan, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Nah, ini sama juga untuk P1 pada tahun ini tidak lagi mengikuti seleksi kompetensi, akan tetapi menggunakan hasil yang telah didapatkan pada seleksi pada tahun 2021. Kemudian sedangkan untuk guru tenaga honorer kategori 2, yakni pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data BES BKN dan aktif mengajar instansi pemerintah. Nah, rekan-rekan, untuk tenaga kategori 2 ini telah terdaftar di database BKN serta sampai dengan saat ini masih aktif mengajar di instansi pemerintah. Kemudian rekan-rekan, guru non-ASN di instansi daerah ya, ini untuk kriteria yang ketiga tadi, guru non-ASN yang aktif di instansi daerah. Siapa saja itu? Itu meliputi yang pertama adalah pegawai atau honorer yang terdaftar dalam database non-ASN pada BKN dan aktif mengajar pada instansi pemerintah. Kemudian guru non-ASN di sekolah negeri yang telah terdata di Dapodik, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, serta aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Jadi untuk non-ASN yang bisa mendaftar pada jabatan fungsional guru, yang pertama adalah non-ASN yang masih aktif di database BKN ya. Non-ASN yang aktif database BKN, kemudian guru yang guru non-ASN yang ada di sekolah negeri yang terdaftar di data Dapodik ya, paling sedikit 2 tahun masa kerja atau 4 semester. Jadi kalau dihitung-hitung ya mungkin setidaknya bisa memiliki SK pada tahun 2022 ya, 2022 itu memiliki SK pengangkatan 2022, itu termasuk kriteria yang bisa mendaftar pada P3K. Kemudian untuk pelamar prioritas kategori 2 dan guru non-ASN di instansi daerah ini hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar. Jadi hanya bisa melamar di instansi pemerintah tempat mengajar. Jadi maksudnya instansi pemerintah ini adalah kabupaten. Jadi rekan-rekan jika mengajar pada kabupaten A, maka hanya dapat melamar pada kabupaten A. Kemudian untuk pelamar prioritas yang berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta diberikan syarat untuk melengkapi dengan surat izin untuk melamar pada seleksi P3K guru di instansi daerah dari kepala instansi. Jadi ada juga kuota disiapkan kepada para guru non-ASN yang berasal dari sekolah swasta. Dijelaskan juga rekan-rekan bahwa pelamar pada seleksi P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 atau memiliki sertifikat pendidik. Jadi minimal S1 atau D4 bisa melamar pada jabatan fungsional guru serta memiliki sertifikat pendidik. Aturan itu juga merujuk pada surat edaran Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 1131 tahun 2024 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi
P3K jabatan fungsional tahun 2024. Meski begitu, hal tersebut dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan wilayah otonomi khusus Provinsi Papua. Jadi ada pengecualian kecuali yang berada di Provinsi Papua. Nah, demikian rekan-rekan terkait dengan isi dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 348 tentang mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional guru. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.